Kalian pernah kepikiran nggak sih kalau simbol-simbol yang kita lihat tiap hari di bandara, rumah sakit, atau di jalan itu sebenarnya nyimpen cerita yang jauh lebih dalam? Yuk kita bongkar bareng-bareng makna tersembunyi di balik tanda-tanda yang kelihatannya sederhana ini dari dua budaya yang sangat berbeda. Kalau dilihat sekilas, ya, kelihatannya universal aja kan? Tapi coba deh kita perhatikan lebih teliti. Ternyata, gambar simple buat loket check-in atau tanda bantuan medis ini bisa mengungkap nilai-nilai budaya yang beda banget antara Prancis dan Tiongkok. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari alat bedahnya dulu, terus kita akan kulik 3 pasang simbol dari Prancis dan Tiongkok, dan terakhir kita tarik kesimpulan tentang apa sih yang diungkapkan tanda-tanda ini soal budaya mereka. Nah, buat ngebongkar makna ini, kita bakal pakai 3 alat sederhana dari ilmu tentang tanda dan simbol. Anggap aja ini kacamata baru kita buat ngelihat dunia dengan cara yang beda. Siap? Pertama, ada denotasi. Ini yang paling gampang. Intinya, ini adalah apa yang secara fisik kelihatan sama mata kita. Misalnya, kamu lihat rambu stop. Denotasinya ya, sebuah bentuk segi 8, warna merah, dengan tulisan STOP. Sesimpel itu. Level berikutnya adalah konotasi. Nah, ini soal makna budaya yang nempel di tanda itu. Rambu stop yang tadi mungkin konotasinya itu bahaya, aturan, atau keteraturan. Ini soal asosiasi dan perasaan yang muncul di kepala kita pas lihat tanda itu. Dan yang paling dalam, ini dia, mitos. Ini bukan tentang dewa-dewi kuno ya, tapi tentang ideologi yang udah dianggap biasa dan masuk akal sama sebuah masyarakat. Rambu stop tadi misalnya memperkuat mitos kalau ketertiban sosial dan patuh sama aturan itu adalah hal yang wajar dan perlu. Jadi, poin kuncinya, mitos itu bikin nilai-nilai budaya jadi kelihatan alami, padahal itu dibentuk. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita coba pakai alat-alat ini. Kasus pertama kita, bandara. Gimana sih cara Prancis dan Tiongkok ngegambarin kegiatan sesimpel check-in penerbangan? Di Prancis, kita seringnya bakal lihat simbol kayak gini. Cuma gambar orang-orangan stick yang super minimalis, lagi megang sesuatu yang kita tahu itu tiket. Desainnya simple banget, universal, dan fokusnya ke objeknya, si tiket itu sendiri. Kalau kita lihat denotasinya, ya cuma orang megang tiket. Simple. Tapi konotasinya lebih dalam. Ini tuh soal sistem, prosedur. Mitos yang dibangun adalah perjalanan modern itu butuh disiplin. Kita semua, nggak peduli siapa, harus ikutin aturan yang sama biar tertib. Keteraturan, itu kata kuncinya di sini. Oke, sekarang kita loncat ke Tiongkok. Di sini kita lihat sesuatu yang beda. Ada 2 gambar orang yang nunjukin adanya interaksi. Dan yang paling kelihatan, ada teksnya. Dalam 2 bahasa lagi, check-in pakai bahasa Inggris dan Mandarin. Denotasinya jelas ya, interaksi dan tulisan. Tapi konotasinya langsung bawa pikiran kita ke ide soal modernitas, efisiensi teknologi, sama keterbukaan global. Mitos yang mau disampaikan? Bahwa kemajuan teknologi itu sebuah keniscayaan. Simbol ini seolah-olah lagi cerita tentang negara yang maju, efisien, dan nyambung sama dunia luar. Jadi di sini nih perbedaannya kelihatan banget. Simbol Prancis itu nekenin mitos soal keteraturan sistem dan kesetaraan di depan aturan. Sementara simbol Tiongkok ngebangun mitos tentang kemajuan dan efisiensi berkat teknologi. Perbedaannya tipis tapi artinya dalam banget. Lanjut ya, kita pindah ke simbol yang penting banget buat semua orang di dunia. Bantuan medis. Gimana ya nilai budaya ngebentuk cara kita ngegambarin pertolongan dan perawatan? Di Prancis dan banyak negara barat, kita pasti lihat simbol ini di ambulans, bintang kehidupan. Bentuknya lumayan rumit, ada tongkat dan ular di tengahnya yang ngasih kesan punya otoritas dan pengetahuan khusus gitu. Denotasinya ya, sebuah bintang. Tapi konotasinya itu soal keselamatan, keahlian ilmiah, dan kepastian. Mitos yang dibangun di baliknya itu kuat banget. Dunia medis sebagai penyelamat yang absolut dan heroik. Sistem medis itu digambarin kayak kekuatan hebat yang netral, dan para dokternya adalah pahlawan dalam cerita ini. Sekarang kita lihat simbol medis di Tiongkok. Jauh lebih simple, cuma tanda plus warna merah. Simbol yang langsung semua orang kenal, nggak pakai hiasan yang rumit-rumit. Denotasinya cuma tanda tambah biasa, tapi konotasinya itu tentang kecepatan dan akses langsung ke pertolongan. Mitos yang diciptakan adalah tentang peran negara sebagai penyedia layanan. Ini nguatin ide kalau sistem medis yang efisien dan bisa diakses semua orang itu adalah pilar keselamatan publik yang dijamin sama negara. Kelihatan kan kontrasnya? Prancis ngebangun mitos kekuatan medis yang heroik, hampir kayak magis. Sementara Tiongkok ngebangun mitos tentang sistem yang efisien dan bisa diandalin, yang disediain negara buat warganya.
Fokusnya geser dari pahlawan perorangan ke keandalan sebuah sistem. Oke, mari kita masuk ke perbandingan terakhir. Kita bakal lihat gimana ide tentang kota modern yang nggak pernah tidur itu disampaikan lewat sebuah tanda yang simple. Di Prancis, tanda untuk layanan 24/7 itu seringkali spesifik banget. 24H per 24, 7J per 7. Artinya, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Presisi banget kan? Konotasinya jelas, kenyamanan tanpa batas buat konsumen. Mitos yang dibangun adalah hidup modern itu menuntut semuanya harus selalu tersedia. Ini seolah-olah ngejual ide kalau punya akses non-stop ke konsumsi itu adalah sebuah bentuk kebebasan. Beneran gitu? Kalau di Tiongkok, simbolnya lebih ringkas, 24 hours. Konotasinya mirip, kemajuan kota. Tapi, mitosnya punya lapisan lain. Ini bukan cuma soal kenyamanan konsumen, tapi juga soal roda ekonomi yang harus muter terus. Dan disinilah sisi lainnya. Mitos efisiensi ini sebenarnya nutupin biaya sosialnya, beban kerja buat para pekerja yang bikin layanan ini jadi mungkin. Jadi, setelah kita bandingin 3 set simbol ini, apa yang bisa kita pelajarin? Yuk kita simpulkan temuan-temuan utama dari analisis perbandingan kita tadi. Jadi, apa intinya? Pertama, tanda itu nggak pernah netral. Mereka secara aktif ngebangun mitos budaya. Kedua, simbol yang kelihatannya universal itu sebenarnya nyimpen nilai-nilai lokal yang dalam, kayak disiplin di Prancis lawan efisiensi teknologi di Tiongkok. Ketiga, simbol-simbol ini bikin ideologi besar soal ketertiban, kesehatan, kemajuan jadi terasa wajar dan alami. Jadi poin krusialnya adalah tanda-tanda ini bukan cuma petunjuk, mereka itu pencerita budaya yang sangat kuat. Nanti, kalau kalian lagi di tempat umum, coba deh berhenti sebentar. Liatin tanda-tanda di sekitar kalian. Jangan cuma dibaca artinya, tapi coba tanya ke diri sendiri. Cerita budaya apa ya yang lagi mereka sampaikan? Mitos apa yang mereka mau kita terima sebagai kebenaran? Kalian mungkin bakal kaget sama apa yang kalian temuin.